Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kita telah memasuki minggu biasa yang ke-7. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Melalui bacaan Injil hari ini, kita sekalian diajak untuk kembali menemukan sekaligus menghidupi makna terdalam dari kerendahan hati. Kata rendah hati mungkin kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya apa sih makna sejati dari kerendahan hati ini? Permenungan hari ini mengajak kita sekalian untuk sejenak berefleksi dari kerendahan hati ini. Apakah cukup untuk menjadi rendah hati hanya dengan modal mengasihi saja? Lantas kita bertanya lebih lanjut, mengasihi siapa? Berbicara soal kasih tentu jauh lebih mudah apabila kita mengkontekskannya pada pribadi-pribadi yang kita sukai. Pribadi-pribadi yang mungkin tentu saja juga mengasihi kita. Tetapi apakah menjadi mudah kita berbicara soal kasih pada situasi sebaliknya, yakni ketika kita harus berbicara soal kasih kepada pribadi-pribadi yang telah menyakiti hati kita, orang-orang yang mungkin sangat ingin kita hindari dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang membenci kita? Apakah bisa kita berbicara kasih terhadap orang-orang seperti ini? Mari kita temukan jawaban sekaligus inspirasi iman dari sabda Tuhan hari ini. Para sahabat yang terkasih, ajakan untuk menjadi rendah hati dari sabda Tuhan hari ini menuntut sikap totalitas dalam perwujudannya. Bahkan kita diajak untuk menjadi rendah hati sampai titik yang paling dasar, yaitu pengosongan diri. Rendah hati tidak cukup hanya dengan mengasihi sesama yang kita sukai saja. Bahkan lebih dari itu, kita diajak untuk dapat pula mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai, mengasihi musuh, dan lebih dalam lagi mengasihi orang-orang yang membenci kita. Disinilah terkandung nilai kasih Kristiani yang tak terukur dalamnya. Mengapa kita harus berlaku demikian? Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh murah hati, dan tentu saja karena pertama-tama kita telah memperoleh kemurahan hati Tuhan Allah. Maka dari itu, kita pun sudah seharusnya pula membagikan kasih dan cinta Tuhan Allah ini
kepada semua orang yang kita jumpai. Hidup dalam semangat kasih mengajarkan kita menjadi pribadi yang merdeka, yakni pribadi yang tidak lekat dengan aneka persoalan duniawi. Kasih dan kedamaian dalam nama Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita melawan aneka kejahatan dan tipu muslihat setan. Semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.